Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Marilah mengawali kajian kita dengan sama-sama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang telah memperjuangkan, telah melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in, tabi'in sampai kepada umat Islam, ulama-ulama sepanjang zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian hadis kita pada malam hari ini masih berbicara tentang mawadhi'ud du'a fi shalah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa kalau kita melihat praktek pelaksanaan salat sesuai yang dituntun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bahwa banyak sekali tempat-tempat yang disyariatkan kita dalam melaksanakan salat untuk membacakan doa. Kita sudah membahas mulai dari iftitah, kita sudah bahas dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah yang mengandung doa yang cukup tinggi nilainya, doa hidayah, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dalam pelaksanaan ibadah salat ini kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa terpelihara dari berbagai macam dorongan-dorongan jahat, ya, atau kesalahan-kesalahan dalam i'tikad kita. Mengapa? Karena dalam salat kita senantiasa memohon ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon supaya diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau dalam bacaan-bacaan di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian pada malam hari ini kita coba lanjutkan pada ruku'. Jadi pada ruku', pada saat kita ruku' di dalam salat, kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula, wa fi riwayatin ma sallan nabiyyu salatan ba'da an nazalat alaihi
idza jaa nasrullahi wal fath illa qala fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca. Pada riwayat yang lain disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan suatu salat kecuali setelah diturunkan surat idza jaa nasrullahi wal fathu illa qala, kecuali mengatakan pada ruku' dan sujudnya. Jadi diceritakan oleh Aisyah di sini, setelah diturunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa dan seterusnya itu, kata Aisyah, Nabi setelah diturunkan surat itu membaca dalam ruku' dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma ighfirli. Ya ta'awwalul Qur'an. Beliau mentakwilkan Al-Qur'an. Karena di dalam surat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi di dalam ayat ini di sana disebutkan ada tasbih dan ada permintaan ampun, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut cerita Aisyah mentakwilkan ayat itu dalam bentuk doa, yaitu yang beliau baca di dalam salat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi dalam doa ini selain ada tasbih, kalau doa yang biasa itu subhana rabbiyal azimi, itu hanya tersebut tasbih saja, tidak tersebut istighfar membaca doa. Tapi dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini melalui Aisyah, itu digabungkan oleh baginda Rasulullah setelah beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, pada bahagian akhir dari doa itu beliau menyambung dengan Allahumma ighfirli. Nah, jadi di dalam ruku' beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Makanya orang-orang yang mengamalkan hadis ya sesuai dengan hadis ini, itu dalam praktek salat hanya saja kadang-kadang orang memilih bacaan-bacaan doa seperti ini bukan pada salat sunat, bukan pada salat wajib, tapi pada salat sunat. Jadi kita banyak melaksanakan salat sunat, apakah salat sunat di siang hari ya terlebih di malam hari. Nah, ini sangat bagus kalau di dalam ruku' kita, bahkan di dalam sujud kita bacakan doa yang menggabungkan antara tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi doa yang pendek ini sesuai menurut kebiasaan baginda Rasulullah, yaitu bertasbih memuji Allah, bertahmid, kemudian pada bagian akhir baru mengucapkan doa. Jadi bagus sekali ini para jamaah sekalian kalau kita biasakan membaca doa seperti ini, karena sudah merangkum
dari bacaan-bacaan tasbih yang biasa. Yang paling inti kalau kita memperhatikan doa-doa di dalam salat itu adalah doa untuk memohon ampun kepada Allah. Karena sebagai seorang hamba, ya, tidak luput dari dosa-dosa. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja ataupun tanpa sengaja. Saya sudah sering mengatakan bahwa dosa ibarat debu yang tidak nampak kita lihat. Sesering apapun kita membersihkan debu di rumah kita, di meja kita, di jendela, tapi tanpa terasa debu itu datang lagi. Makanya hampir kita lihat sebahagian besar doa di dalam salat itu memang doa-doa untuk terampuni dosa kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala kunna yawman nusalli wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi menceritakan, kami suatu ketika atau suatu hari melaksanakan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menjadi makmum dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ati, manakala beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maknanya pada saat beliau i'tidal, qala sami'allahu liman hamidah, beliau membaca sami'allahu liman hamidah seperti biasa yang kita bacakan. Kemudian qala rajulun Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi setelah Rasulullah i'tidal atau bangun dari ruku', ya beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Kemudian seseorang di antara jamaah makmum melanjutkan bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Tuhan kami, bagimu pujian yang banyak lagi baik, mubarakan fih, pujian yang penuh diberkati. Falamma insarafa qala manil mutakallim. Jadi manakala sudah selesai salat, lalu Nabi bertanya, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang membacakan doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Lalu si laki-laki yang membaca itu menjawab, qala ana, saya yang membacakan itu wahai Rasulullah. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya melihat sekitar 30 orang malaikat. Ya, 30 orang malaikat saling berburu untuk mencatat siapa di antara mereka yang lebih dahulu mencatat amalan ataupun yang bacaan yang dibacakan oleh laki-laki tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si laki-laki tadi yang membacakan doa ini
Dia pertama terasa takut, ya, karena cuma dia yang membacakan yang didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mendengar bahwa Rasulullah mengatakan dengan dibacakan doa itu, sampai-sampai saya melihat lebih kurang sekitar 30 orang malaikat berebutan mencatat amalan yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Artinya ini termasuk juga suatu amalan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, ya, amalan pujian yang banyak, yang baik lagi diberkati, yang dibacakan di dalam ruku', yang melanjutkan setelah sami Allahu liman hamidah. Pada riwayat yang lain, Ani bin Umar qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaum. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, manakala kami melaksanakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang dari kaum mengatakan, di antara jamaah maksudnya ini, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah yang sering kita baca di dalam salat. Ya, setelah baginda Rasulullah mendengar bacaan Allahu akbaru kabira, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qail kalimata kadza wa kadza? Siapa tadi yang membacakan doa atau zikir Allahu akbaru kabira dan seterusnya itu? Qala rajulun minal qaumi. Ya, seseorang dari kaum itu mengatakan, ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Makanya mazhab kita Imam Syafi'i itu dalam doa iftitah itu yang dibiasakan membaca doa Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dalam tuntunan baginda Rasulullah merasa senang ya dengan bacaan-bacaan seperti ini, sampai-sampai beliau menanyakan, siapa di antara kalian yang membaca doa ini tadi dalam iftitah. Jadi pada saat orang yang membaca tersebut menyebutkan, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajibtu laha. Saya kagum dengan bacaan-bacaan itu. Nah, jadi doa iftitah Allahu akbaru kabira itu membuat Rasulullah kagum dengan orang yang membacanya. Dan balasan yang diterima oleh orang yang membacakan doa iftitah itu, futihat laha abwabus sama. Jadi dengan membacakan doa iftitah yang seperti itu, kata baginda Rasulullah, dibukakan kepadanya pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Jadi ketika saya mendengar kekaguman Rasulullah dan dibukanya pintu-pintu langit dengan membacakan doa iftitah Allahu akbaru kabira dan seterusnya sampai selesai, apa kata Ibnu Umar, orang yang meriwayatkan hadis ini dari beliau? Beliau mengatakan, sejak waktu itu saya tidak pernah meninggalkan bacaan doa tersebut di dalam melaksanakan salat. Jadi fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik.
Setelah baginda Rasulullah mengatakan ucapan seperti itu, kekaguman dan dibukanya pintu langit oleh Allah dengan membaca doa ini, maka saya tidak pernah meninggalkan membaca doa-doa tersebut di dalam salat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu doa yang dibacakan di dalam ruku'. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmuzi dan Baihaqi juga menyebutkan doa-doa yang dibaca di dalam kunut. Jadi kita coba ikuti sesuai urutan setelah ruku'. Pada salat subuh itu ada kunut ya bagi yang membacakan kunut. Ini disebutkan dalam hadis An Abi Al-Hawra qala Al-Hasan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri fil qunut. Dari Abi Hawra, beliau mengatakan, qala Al-Hasan, Hasan menceritakan, ini Hasan cucu baginda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada saya beberapa kalimat yang aku membacakan kalimat-kalimat itu di dalam salat witir di tempat kunut. Pada saat kunut saya membacakan doa-doa itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Itulah doa yang sering kita baca di dalam kunut. Ya. Allahumma hdini fi man hadait. Kita coba cermati doa ataupun kandungan doa apa saja yang terdapat pada kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Jadi kita mohon kepada Allah dalam salat, dalam bacaan kunut itu yang biasa dibacakan, kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah bersama orang-orang yang telah ditunjukkan Allah. Ya tentu para nabi, ya, para aulia, para ulama, ya. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk sesuai seperti petunjuk yang diberikan kepada mereka. Kemudian wa'afini fi man afaita, dan berikanlah aku kesehatan, afiat bersama orang-orang yang telah Engkau berikan afiat. Sekali lagi para jamaah dan para pendengar sekalian, tentu bacaan-bacaan seperti ini kita baca dengan penuh kehadiran hati kita, penuh mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan hati yang lengah ataupun lalai. Jadi kita mintakan dalam doa kunut itu wa'afini fi man afait. Ya Allah, berikanlah afiat, berikanlah kesehatanku bersama orang-orang yang telah Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Makanya saya mengatakan, kalau kita baca semua doa-doa, kalau kita baca ya, memang ada yang sudah dituntun oleh baginda Rasulullah, bermacam doa ya telah dituntun kita yang kita baca di dalam salat. Doa mendapat petunjuk, doa keampunan dosa, kemudian doa afiat agar kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dahulu itu dengan melaksanakan salat merasa terpanggil. Jadi begitu tiba waktu salat, mungkin kalau berdoa di luar salat
agak kurang nyaman, lalu dengan menunggu tibanya waktu salat, ada tempat-tempat khusus yang disyariatkan untuk membaca doa. Jadi dengan kita baca doa dalam salat itu lebih mustajab, karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah lagi setelah melaksanakan salat. Ini kita bicara khusus di dalam salat dulu. Kemudian wa tawallani fi man tawallait. Dan pimpinlah aku, ya, bersama orang-orang yang telah engkau pimpin. Jadi kita mohon juga kepada Allah supaya kita selalu berada dalam pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wabarik li fima a'taita. Nah, ini bagi mereka-mereka yang tidak merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, ini belum mantap bacaan wabarik li fima a'taita. Ya Allah, berikanlah keberkatan pada apa yang telah engkau berikan kepadaku. Keberkatan, kepuasan. Jadi banyak orang yang mengeluh, ya, merasa apa yang diberikan oleh Allah itu tidak cukup keberkatan. Makanya keberkatan dalam rezeki, keberkatan yang diberikan oleh Allah itu sangat penting. Ini salah satu tempat yang disyariatkan kita memohon itulah pada saat kita membaca doa kunut. Wabarik li fima a'taita. Berkatilah ya Allah terhadap apa yang engkau berikan. Ya, makanan yang sedikit, yang seharusnya umpamanya pagi ini kita harus memiliki beras sampai 1-2 mud, ya, tetapi kita punya hanya 1 mud saja beras, tapi Allah memberikan keberkatan pada 1 mud itu mencukupi, sama seperti mencukupi beras 2 mud. Jadi umpamanya dalam satu keluarga kita ada 8 orang, yang ukuran normal kita harus memasak sampai 2 mud. Tapi pada saat keterbatasan rezeki kita hanya punya 1 mud, kita masak masih tetap cukup untuk ukuran 8 orang. Inilah diantara makna wabarik li fima a'taita. Berkati aku terhadap apa yang engkau berikan. Kita diberikan uang sedikit tapi berkat. Banyak orang yang kadang mendapatkan rezeki yang banyak tapi hilang percuma, tidak tahu memanfaatkan. Ya. Tapi dengan diberikan sedikit rezeki, hidup dalam keluarga aman, tentram. Mengapa? Karena berkat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedikit. Kemudian waqini syarra ma qadait. Nah, ini kalau kita cermati, ya, sangat agung sekali doa-doa yang tersebut dalam doa kunut ini. Waqini syarra ma qadaita. Dan jauhkanlah aku ma qadaita, apa yang telah engkau putuskan. Jadi ada keputusan-keputusan yang jelek, qada yang jelek, kita memohon kepada Allah supaya kita dihindari dari qada yang jelek itu. Ya, kita nggak tahu, nggak disebutkan dalam hadis, hanya saja disebutkan secara umum. Pokoknya ya Allah, putusan-putusan yang engkau berikan yang jelek-jelek itu, saya mohon engkau hindari dari saya ya Allah. Kan sangat luar biasa para jamaah sekalian. Mungkin sesuatu yang kemungkinan terjadi bagi kita, tetapi di dalam
bacaan-bacaan kita ini kita memohon selalu kepada Allah supaya kita dihindari dari kejelekan-kejelekan yang terjadi. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Karena sesungguhnya engkaulah yang memutuskan, tidak ada yang memutuskan di atas putusanmu. Jadi apapun niat jelek, niat jahat seseorang kepada kita, itu tidak akan terjadi kalau Allah sudah memutuskan. Mungkin ada rencana jahat pada saat kita bepergian. Tapi dengan kita fokus, memahami, mencermati, hadir hati di dalam membacakan doa ini, ya, kita memohon petunjuk, kita mohon dijauhkan dari kejelekan-kejelekan, karena tidak ada zat yang memutuskan segala sesuatu setelah engkau putuskan. Wa innahu la yadhillu mawalaita. Sesungguhnya tidak akan mendapat kehinaan orang yang telah engkau kuasai. Jika ada kehinaan-kehinaan yang ditimpakan oleh orang kepada kita, ya, semoga kehinaan-kehinaan itu tidak akan terjadi pada diri kita, karena kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita. Maha tabarakta, ya, keberkatan bagimu, ya. Rabbana wa ta'alaita, ya Allah wa ta'alaita. Ini bacaan-bacaan yang dibacakan di dalam di dalam doa kunut itu. Kalau kita cermati memang sangat banyak sekali, ya, mulai dari bacaan mohon petunjuk, kemudian kita mohon kesehatan kepada Allah, kita mohon dipimpin kepada jalan yang benar, kita memohon diberkati pemberian-pemberian Allah dalam bentuk apapun, kita mohon supaya dijauhkan dari bermacam kejelekan-kejelekan, karena tidak ada yang memutuskan kecuali Allah, dan kita mohon supaya juga terpelihara dari hina dina dalam kehidupan kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara lain bacaan-bacaan doa dan makna dari doa-doa yang kita bacakan di dalam sholat, sampai di saat kita ruku' ataupun saat kita membaca doa di dalam kunut. Apakah di dalam kunut pada saat kita sholat witir ataupun di dalam melaksanakan sholat subuh. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun. Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan ini hadis yang hasan, yang baik. Wala yu'rafu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti syai'un ahsanu min hadza. Kata beliau, tidak pernah dikenal riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan dalam kunut yang lebih baik dari bacaan yang kita bacakan ini. Jadi ini baik sekali, ya, karena kandungan dari doa ini banyak sekali mengandung doa yang bermacam-macam, ya. Wa fi riwayatin rawahal Baihaqi, pada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, an Muhammad ibn al-Hanifah wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib. Jadi dari Muhammad bin Hanifah, yaitu anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna hadza du'a walladzi kana abi yad'u bihi fi salatil fajri fi qunutih. Kalau tadi pada riwayat di atas disebutkan
doa ini diajarkan oleh Rasulullah untuk dibacakan pada kunut witir. Tetapi pada riwayat yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi yang diterima melalui Muhammad bin Abi Hanifah, dan dari Ibnu Ali, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib. Apa kata anak Ali bin Abi Thalib? Doa ini, artinya doa kunut yang kita bacakan tadi, itulah doa yang dibacakan oleh bapakku, oleh ayahku, fi salatil fajri fi qunutih, pada saat beliau melaksanakan salat fajar, yaitu salat subuh, di dalam kunutnya. Jadi ini riwayat ini lebih memperjelas bahwa bacaan doa tersebut dibaca oleh Ali bin Abi Thalib pada saat beliau melaksanakan salat fajar. Maknanya ya salat subuh. Warawahul Baihaqi min turuqin an Ibni Abbas, diriwayatkan juga oleh Baihaqi dari beberapa jalur sanad yang berasal dari Ibnu Abbas dan sahabat lain wa ghairihi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadzal du'a. Jadi Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari beberapa jalur sanad yang semuanya berasal dari Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka doa-doa ini agar mereka membaca di dalam kunut salat subuh. Ini keterangan dari Imam Al-Baihaqi, ya, yang berasal dari Ibnu Abbas. Wa fi riwayah, dan ada riwayat lain menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi salati subhi wa fi witril laili bihadhil kalimat. Pada riwayat yang lain lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut pada salat subuh dan pada witir malam bihadhil kalimat, dengan membaca doa-doa ini. Jadi intinya baik bacaan doa pada kunut witir ataupun pada kunut subuh, inilah doa yang baik dibacakan menurut riwayat yang kita bacakan ini. Wa fi riwayatin kana yaquluha fi qunutil lail. Ada memang yang menyebutkan dibaca pada kunut malam. Qala al-Baihaqi fadalla hadza kulluh ala anna ta'lima hadza du'ai waqa'a li qunuti salati subhi wa qunutil witri wa billahi taufik. Jadi Imam Al-Baihaqi sebagai seorang periwayat hadis, ya, setelah mengumpulkan bermacam jalur sanad dari hadis ini, beliau mengatakan semua ini menunjukkan bahwa apa yang diajarkan, bahwa pengajaran yang dilakukan dengan membacakan doa ini itu terjadi pada kunut salat subuh dan pada kunut witir. Wabillahi taufik. Wa hadhil kalimatus simanu hunnal lawati nassa alaihinna Syafi'i fi Mukhtasaril Muzani. Ya. Kalimat-kalimat yang 8 macam ini dialah yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Waqtasara alaihinna, ya, dibatasi kepada 8 macam itu. Itu kalau kita hitung, ya, bacaan-bacaan dalam kunun itu ada 8 macam yang kita mohon. Walau zada alaihinna wala ya'izzu man adaita, ya, walaupun ditambah di atas yang 8 itu, wala ya'izzu man adaita,
qabla tabarakta rabbana wa ta'alaita wa ba'dahu falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika fala ba'sa. Nah, jadi kalau kita melihat pada bacaan doa kunut yang sudah saya bacakan tadi, itu ada yang tertinggal bila dibandingkan dengan bacaan kunut yang biasa kita bacakan. Makanya dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani yang diberikan penjelasan oleh Imam Syafi'i, itu kalau ditambah dengan bacaan-bacaan yang lengkap lagi seperti yang kita bacakan itu, fala ba'sa bihi, itu tidak ada persoalan. Wa qala Syekh Abu Hamid wal Bandaniji wa akharuna hadhihi ziyadah hasanatun. Jadi Abu Hamid Bandaniji mengatakan bahwa tambahan yang seperti ini itu baik di dalam doa-doa kunut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja kita bisa menyampaikan hadis-hadis yang mengandung doa di dalam salat atau tempat-tempat membaca doa di dalam salat yang terdapat dalam hadis yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya yang banyak sekali masih tempat-tempat yang disyariatkan kita untuk membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.